Apa ada kabar dari Hartono? Daniel bertanya dengan suara rendah. Belum. Rian mengerutkan keningnya. Setelah kita pergi menemui tabib Hansen terakhir kali, mereka sudah pindah lagi. Mungkin karena kejadian 2 tahun lalu, mereka sangat berhati-hati pada kita. Jadi mereka selalu menghindar. Hartono sedang berusaha mencari tahu keberadaan mereka di kota tua, kampung halaman tabib Hansen. Seharusnya dia tidak pergi terlalu jauh. Cari Windy. Dia seharusnya selalu berhubungan dengan Amanda. Daniel memegang dahinya. Ia terlihat sangat lelah. Kemarin saya menghubungi Windy melalui Dani. Windy dijaga oleh orang-orang keluarga Moore. Jadi kita tidak bisa mendekat. Rian menatapnya dengan gelisah. Tuan Daniel, ini benar-benar tidak baik. Bagaimana jika kita pergi periksa ke rumah sakit Prima? Lily pun tidak berdaya. Lantas apa yang bisa dilakukan dokter rumah sakit Prima? Daniel memejamkan matanya. Sekarang kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menemukan kembali tabib Hansen. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini. Baik, Rian tidak berani mengganggunya lagi. Kalau begitu, saya keluar dulu. Daniel memberi isyarat. Rian berbalik untuk pergi. Baru saja dia membuka pintu, ia bertemu dengan Victoria. Victoria berjalan sambil membawa semangkuk obat tradisional. Melihat Rian, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Rian melirik semangkuk obat tradisional itu, hatinya merasa sangat tidak tenang. Dan ketika hendak bertanya, suara Daniel datang dari belakangnya. Apa obatnya sudah siap? Victoria berjalan ke ruang kerja dengan membawa obat itu dan menutup pintu. Rian mengerutkan kening dan pergi. Tepat ketika dia akan kembali ke kamarnya, dia mendengar suara perang dari sebuah ruangan, diikuti oleh tangisan Carla. Aku tidak mau minum obat. Aku mau mami. Carla menjatuhkan ramuan obat dan menangis ingin bertemu dengan maminya. Tangan Tifa tersiram ramuan obat yang panas itu. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berteriak di luar kendali, "Jangan menangis!" Carla terkejut, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia menatapnya dengan takut. Tifa segera menyadari bahwa dia di luar kendali dan buru-buru membujuknya. "Tuan Putri Carla, kamu harus minum obat. Jika tidak minum obat, kesehatanmu tidak akan membaik. Kamu harus patuh, mengerti?" Mata besar Carla yang jernih penuh dengan air mata dan dia memandangnya dengan takut. "Tuan Putri Carla, jangan marah. Barusan kakak tidak sengaja berteriak karena tangan kakak tersiram air panas. Lihatlah." Tifa mengulurkan tangannya yang tersiram air panas untuk ditunjukkan pada Carla, dan itu memang merah. Carla terlihat sedikit bersalah dan hendak meminta maaf. Pada saat ini sesosok bayangan tiba-tiba melangkah masuk, meraih bahu Lila dan menampar wajahnya. Plak. Tifa ditampar sampai jatuh ke lantai. Dia mendongak dan melihat bahwa orang yang memukulnya adalah Victoria. Dia tidak marah, tapi dia malah buru-buru meminta maaf. "Nona Victoria, aku..." "Beraninya kamu berteriak pada Carla? Kamu pikir kamu siapa?" Victoria memberi isyarat dengan penuh semangat. "Keluar dari sini." "Baik." Tifa memegang wajahnya dan berlari keluar ruangan dengan berlinang air mata. Victoria berbalik untuk melihat Carla. Ia segera menyimpulkan, senyum lembut lagi dan memberi isyarat padanya. "Carla, Bibi tidak menakutimu kan?" Carla memeluk boneka alpacanya dan meringkuk di tempat tidur. Dia gemetar ketakutan. "Carla, jangan takut. Bibi Victoria
akan meminta seseorang untuk segera merebus obat lagi. Kamu harus patuh. Kamu akan cepat sembuh setelah minum obat. Mengerti? Victoria dengan lembut menyentuh rambut Carla, kemudian dengan wajah dingin, dia menginstruksikan para perawat dalam bahasa isyarat, "Cepat pergi, rebus obatnya lagi." Baik, perawat segera pergi merebus obat. "Sudah, jangan menangis, tidurlah sebentar. Setelah menemani papimu minum obat, Bibi akan kemari menemanimu, oke?" Victoria memberi isyarat dan bersiap untuk pergi, tetapi dia menemukan bahwa Rian sedang berdiri di luar dan dengan cepat memberi isyarat kepadanya. "Rian, kenapa di sini? Bukankah kamu ingin pergi ke perusahaan?" "Aku akan pergi sebentar lagi," Rian menjawab sambil tersenyum. "Aku ingin melihat Nona Carla." "Dia sakit, jangan mengganggunya." Victoria segera memberi isyarat. "Nona Victoria, Anda bahkan sekarang juga mau mencampuri tindakanku?" Alis Rian berkerut berkata dengan sangat berani. Victoria segera memberikan isyarat. "Bukan, seperti itu maksudku." "Tolong beri jalan." Rian langsung mendorong Victoria dan berjalan ke kamar Carla. Victoria menatap punggungnya dengan ekspresi dingin di matanya, tetapi dia segera kembali ke penampilan lemahnya yang seperti biasa, kemudian berjalan ke ruang kerja Daniel dengan ekspresi sedih. "Ada apa?" Daniel sudah selesai meminum obat dan sedang melihat dokumen. Victoria menggelengkan kepalanya menunjukkan bahwa tidak ada masalah, tetapi dia tampak menyedihkan seolah-olah dia telah ditindas. "Siapa yang menindasmu?" Daniel bertanya lagi. "Tidak ada." Victoria memberi isyarat. "Barusan Rian mengatakan bahwa dia ingin menemui Carla, tapi aku mengatakan bahwa Carla perlu istirahat. Kemudian dia tidak senang. Aku rasa aku mungkin sudah terlalu banyak ikut campur, jadi aku sedang mengintrospeksi diri." "Anak itu semakin keterlaluan." Daniel mengerutkan kening dengan tidak senang. "Beraninya dia bersikap seperti itu padamu?" "Tidak, dia tidak." Victoria buru-buru memberi isyarat. "Dia hanya khawatir pada Carla, karena Carla baru saja menjatuhkan obat dan menolak meminumnya. Daniel, kamu tidak boleh membicarakan hal ini pada Rian. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya." "Baiklah, aku mengerti." Daniel mengelus kepalanya. "Sudah membuatmu sedih?" "Tidak apa-apa, selama kamu mengerti, itu sudah cukup." Victoria menatapnya dengan lembut dan mengulurkan tangan untuk mencegah cairan obat di bibirnya. Melihat bahwa dia tidak menolak, dia dengan lembut membelai wajahnya lagi dan kemudian memberi isyarat. "Belakangan ini, kamu telah kehilangan berat badan." "Setelah dirawat olehmu, aku menjadi jauh lebih baik." Daniel tersenyum sedikit, meraih tangannya dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Semuanya sudah seharusnya aku lakukan." Victoria memberi isyarat dan bersandar ke lengannya. Daniel tidak menolak, hanya saja tatapan matanya sedikit dingin. Rian datang ke kamar Carla dan menyuruh perawat medis lainnya pergi. Melihat Carla meringkuk di sudut, dia tidak bisa menahan perasaan sedihnya. "Carla, ada apa?" "Aku ingin Mami." Carla sangat sedih, kemudian air matanya mengalir. "Paman Rian, apa Paman bisa membawaku ke tempat Mami?" "Apa kamu tidak takut pada Paman itu?" Rian bertanya dengan lembut. "Sebelumnya, saat di tempat Mami, bukankah kamu bilang ingin kembali?"
Saat itu, Papi tidak sakit, Kak Carlos juga ada, dan tidak ada banyak orang aneh di rumah. Carla berkata dengan berlinang air mata. Kak Carlos dan Kak Carlos tidak ada. Papi juga sakit. Aku takut. Aku ingin Mami. Carla, anak pintar. Papi akan segera sembuh. Melihat Carla seperti ini, Rian merasa sangat sedih. Kak Carlos juga akan segera kembali. Tapi, aku masih ingin Mami. Carla berkata sambil terisak. Saat aku tidur, Mami membeliku obat dan berkata di telingaku, Carla sayang, jangan takut, Mami akan melindungimu. Setelah itu, aku sembuh. Mendengar kata-kata ini, Rian tercengang dan buru-buru bertanya, Carla, maksudmu ketika kamu dalam keadaan koma, Mami pergi menemuimu? Iya, Carla mengangguk dan berkata dengan sangat serius, Mami membeliku obat, aku bisa mendengar suaranya. Setelah meminumnya, aku mendengar Mami dan Kak Naomi sedang berbicara. Aku juga mendengar Mami berkata akan melindungiku. Penjelasan Carla tidak sejelas Carlos, tapi Rian sudah memahaminya. Sebenarnya sebelum Victoria mengambil tindakan, Tracy sudah menemukan rumah sakitnya dan memberi Carla obat. Dengan kata lain, Carla bisa membaik bukan karena pengobatan Victoria, tapi karena obat dari Tracy. Rian segera menelpon Thomas. Hari itu, ketika Tuan Daniel diracuni di kediaman Moore, kamu membawanya ke rumah sakit. Sepertinya kamu pernah mengatakan bahwa Nona Tracy memberikan Tuan Daniel obat, kan? Benar, kata Thomas. Saat itu, Nona Tracy mengambil risiko melawan Tuan L untuk melindungi Tuan Daniel. Ketika Nona Tracy menyerahkan Tuan Daniel ke tanganku, dia masih memegang satu botol obat lagi di tangannya. Setelah diam sebentar, Thomas pun bertanya, kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal ini? Ada apa dengan Tuan Daniel? Tidak ada apa-apa. Rian tidak banyak bicara. Setelah mengakhiri panggilan telepon, dia menoleh dan menatap Carla. Carla, apa kamu menghubungi Carlos? Bukankah kalian punya jam tangan pintar yang bisa menelpon? Memang ada, tapi jam tangan pintar Carlos terus tidak aktif. Mungkin tidak ada baterai. Carla sedikit sedih. Aku kangen Kak Carlos dan Mami. Mami. Pada saat ini Roxy kecil terbang masuk dari jendela. Roxy, kamu sudah pulang? Melihat Roxy, Carla merasa sangat senang. Apakah Carlos juga sudah pulang? Pulang? Roxy kecil berteriak ke arah luar. Aku akan pergi melihatnya. Saat keluar dari kamar, Dian mendengar suara Carlos. Dari luar, anak itu berlari masuk sambil berteriak kencang dengan bersemangat. Papi! Carla! Tuan muda Carlos sudah pulang. Bibi Riana dan yang lainnya bergegas keluar untuk menyambutnya. Saat melihat Carlos, semua orang merasa sangat senang. Suasana rumah yang mencekam akhirnya menjadi hidup lagi. Nenek Riana, di mana papiku dan Carla? Carlos bertanya dengan akrab. Ada di lantai atas. Nenek akan mengantarmu naik. Bibi Riana menggandeng tangan Carlos dan naik ke atas sambil berbicara dengan antusiasme yang tak tertahankan. Tuan muda, baguslah kamu sudah pulang. Saat melihatmu,
Nenek sangat gembira. Aku juga gembira. Carlos mendongak dan melihat Bibi Riana. Ada apa dengan nenek? Kenapa matamu merah? Siapa yang menindasmu? Nenek tidak apa-apa. Nenek hanya merasa sangat senang melihat kalian. Bibi Riana buru-buru menyesuaikan perasaannya. Ayo kita pergi mencari papimu dulu. Iya, Carlos mengangguk setuju. Ia juga masih menyapa Rian. Paman Rian. Anak baik. Rian mengobrol sebentar dengan Carlos lalu turun ke bawah untuk menyapa Sanjaya. Tuan muda bilang, Carlos sangat sedih seorang diri di rumah. Kesehatannya tidak pulih dengan cepat. Karena itu, Tuan Besar menyuruhku untuk mengantar Carlos pulang agar bisa menemani Carla. Sanjaya sedang minum teh di lantai bawah. Memang Tuan Besar yang berpikir hingga menyeluruh. Rian bertanya, bagaimana kondisi kesehatan Tuan Besar? Sudah membaik, tapi tetap harus diperhatikan. Sanjaya berkata, karena melihat keterampilan medis Victoria sangat hebat, maka aku datang untuk menjemput Victoria pergi ke rumah sakit dan memeriksa kondisi Tuan Besar. Ada begitu banyak pakar medis di rumah sakit Prima. Menurutku, seharusnya kalian mendengarkan mereka. Presiden Johnson datang. Perkataan Rian belum selesai, Johnson sudah berjalan masuk dari luar. Rian pun hanya bisa menarik kembali perkataannya. Rian, kamu sudah bekerja keras. Johnson memasang sikap layaknya seorang tuan. Layanilah Paman Sanjaya dengan baik. Aku naik ke atas dulu untuk bertemu dengan Daniel. Baik, senyum Rian sedikit kaku. Sekarang, masalah sudah terlewati. Seharusnya kamu gembira. Kenapa malah terlihat masam? Sanjaya menadari raut wajah Rian tidak seperti biasanya. Groupmore memberikan tekanan lagi. Bukan. Rian sangat ingin membicarakan masalah keluarga Hilton dengan Sanjaya, tetapi teringat bahwa Sanjaya dan Tuan Besar begitu mempercayai keluarga Hilton. Dia merasa perkataannya akan sia-sia, juga ada kemungkinan menimbulkan pengaruh yang negatif. Jadi dia mengubah perkataannya. Tuan Daniel belum sembuh sepenuhnya. Aku merasa tidak tenang. Selama ada Victoria, tidak akan terjadi apa-apa. Sanjaya menepuk-nepuk pundak Rian. Aku pergi dulu, kamu lanjutkanlah kesibukanmu. Biar aku antar. Rian mengantar Sanjaya pergi. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia pun mengeluarkan ponsel dan menghubungi nomor Hartono. Bantu aku menghubungi Nona Tracy. Katakan bahwa aku ingin bertemu dengannya secara pribadi. Kak Rian, apa kamu salah menelpon? Kenapa menyuruhku menghubungi Nona Tracy? Omong kosong. Kamu kira aku tidak tahu bahwa kamu terus berhubungan dengan Paula? Tidak. Sudahlah, cepat hubungi. Aku mengerti. Aku akan memberitahu Paula mengenai Nona Tracy bersedia menemuimu atau tidak. Aku tidak tahu. Kamu beritahu situasi detail keluarga Wellens pada Paula, maka secara otomatis Nona Tracy pun akan bertemu denganku. Setelah mengakhiri panggilan, Rian menoleh dan melihat bahwa bawahan Johnson sungguh diam-diam mengawasinya. Melihat dia menoleh, pengawal itu segera mengalihkan pandangan, berpura-pura melihat pemandangan. Rian mengerutkan kening. Jika terus seperti ini, keluarga Wellens akan berubah nama menjadi keluarga Hilton. Rian sungguh tidak mengerti sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Tuan Daniel. Mengapa dia membiarkan ayah dan putri keluarga Hilton terus bertindak seenaknya? Mungkinkah dia sakit hingga menjadi linglung?
Rolls Royce Silver. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Paula menerima panggilan telepon yang sangat lama. Selesai menerima panggilan itu, dia pun memberitahukan situasi terkini keluarga Wellens dengan detail kepada Tracy. Bisa disimpulkan bahwa Daniel sakit hingga menjadi linglung, lalu Victoria berlagak seperti nyonya rumah, mengurus urusan melebihi batas, menindas pelayan lama, serta Carla merasa sangat khawatir dan takut. Mendengar hal ini, Naomi benar-benar sangat emosi. Daniel itu benar-benar tangannya yang digigit ular, bukan otaknya. Kenapa menjadi begitu linglung? Tidak disangka, dia malah mengundang serigala masuk ke rumah. Aku hampir mati karena kesal. Paula menahan kemarahannya. Hartono bilang, dia hanya memahami sebagian masalahnya, bukan secara keseluruhan. Pengawal lain yang ada di rumah memberitahunya bahwa mungkin kondisi sebenarnya lebih serius daripada ini. Nona Tracy, ayo kita pergi jemput Tuan Muda Carlos dan Tuan Putri Carla. Naomi berkata dengan marah, biarkan Daniel mati saja, tidak usah mempedulikannya. Oh ya, Hartono juga bilang, Rian ingin bertemu dengan Nona. Paula menatap Tracy dengan tatapan rumit. Hubungannya dengan Hartono semakin dekat. Dia pun semakin banyak memahami masalah 2 tahun yang lalu. Sekarang pandangannya sudah berubah. Dia mulai percaya bahwa Tracy dan Daniel pernah saling mencintai, tetapi ada banyak kesalahpahaman pada 2 tahun yang lalu masih belum terselesaikan. Untuk apa bertemu? Apa gunanya bertemu? Naomi berkata tanpa sungkan. Anjing itu bukankah memihak pada tuannya? Apa dia ingin minta bantuan Nona Tracy? Apa dia tidak merasa Daniel sudah mencelakai kita begitu parah? Grup Moore sudah merugi puluhan triliun. Paula menatap Tracy dengan hati-hati melalui kaca spion, tidak berani berbicara. Tracy terus menundukkan kepala, tidak mengatakan apapun. Naomi dan Paula pun tidak berani bicara lagi. Mereka berdua tidak tahu apa yang sedang Tracy pikirkan. Sesampainya di rumah, Tracy datang ke kamar Carlos lalu memberikan 2 buah hadiah kepadanya. Mami membelikan komputer dan ponsel baru. Kelak saat Mami tidak ada di rumah, kamu tidak akan merasa bosan lagi. Terima kasih, Mami. Carlos menerima hadiah itu, tetapi tetap tidak gembira. Carlos, ada apa? Apa kamu merindukan Carlos dan Carla? Tracy bertanya dengan suara pelan. Iya, Carlos mengangguk. Beberapa hari ini dengan susah payah dia berhasil melatih burung elang itu agar bisa mengerti perkataannya, juga melatihnya untuk mendengarkan perintahnya dan menyelesaikan beberapa tugas sederhana. Burung elang itu sudah diam-diam terbang beberapa kali ke rumah keluarga Wellens, tetapi tidak bisa menemukan Roxy kecil. Carlos dan Carla juga tidak ada di rumah. Carlos berpikir seharusnya Carlos membawa Roxy kecil pergi ke rumah sakit. Meskipun Mami berkata bahwa Carla sudah melewati masa kritis dan tidak ada masalah besar pada Papi, tetapi karena tidak bisa menghubungi mereka, dia pun tetap merasa sangat khawatir, juga sangat merindukan mereka. Gantilah pakaian, Mami akan mengantarmu pulang. Demi anak, Tracy memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Daniel. Hah? Carlos masih mengira dirinya salah dengar. Benarkah? Tentu saja benar. Tracy mencubit pipi Carlos lalu berkata sambil tersenyum, Mami akan mengganti baju. Setengah jam kemudian kita berangkat. Iya, Carlos mengangguk berkali-kali, tetapi kemudian dia berkata lagi, tapi jika aku kembali, bagaimana dengan Mami? Mami bisa pergi melihat kalian kapanpun. Tracy tersenyum. Itu adalah rumah anak-anak Mami.
Mami bisa pergi ke sana kapanpun. Benar, benar. Carla sangat antusias hingga hampir melompat. Sungguh bagus jika Mami lebih cepat berpikir seperti itu. Sekarang juga belum terlambat. Tracy tersenyum, tidak peduli bagaimanapun hubungan Mami dan Papi. Mami tidak akan membiarkan siapapun menindas kalian.